Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SD Supriyadi yang Uun banggakan, anak yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi ketetapan iman dan Islam oleh Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2, pelajaran ke-9, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Namun sebelumnya anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat fit dini wat dunya hatal akhirah. Amin. Ayo ikuti Bu Un ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anakku, dibuka buku agamanya anak-anak, yaitu pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, halaman 120. Nah, anak-anakku semua, langsung 122. Tema atau subtema pertama yaitu sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih. Kata tarawih dalam bahasa Arab berasal dari akar kata roha, yang artinya istirahat atau lega. Dalam ajaran Islam, sholat tarawih artinya sholat sunnah yang khusus dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Nah, sekarang hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya. Biasanya dikerjakan secara berjamaah di masjid atau di mushola. Tetapi kalau kita mengerjakan sendiri di rumah bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Dikerjakan sendiri boleh, dikerjakan secara berjamaah juga boleh. Kalau dikerjakan sendiri disebut dengan munfarid. Sedangkan kalau dikerjakan secara bersama-sama
disebut dengan berjamaah. Nah, anak-anakku semua, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan sholat tarawih secara berjamaah dalam 3 kali kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena khawatir sholat tarawih akan dianggap wajib oleh umat Islam. Nah, anak-anakku semua, sekarang selanjutnya tata cara sholat tarawih. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat Isya di bulan Ramadan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, kemudian ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya ada 11 rakaat. Namun pada zaman Umar bin Khattab, pelaksanaan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dilanjutkan 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya ada 23 rakaat. Nah, anak-anakku, sekarang sampai sekarang kedua pendapat tersebut masih selalu dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu 11 atau 23 rakaat. Keduanya benar dan tidak perlu dipermasalahkan, ya anak-anak ya. Nah, saat melakukan sholat tarawih, setiap 2 atau 4 rakaat diakhiri 1 salam. Maksudnya bagaimana? Ada yang mengerjakan 2 rakaat salam, juga ada yang mengerjakan 4 rakaat salam. Menurut sebagian ulama, pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah. Sholat witir dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jika melakukan sholat witir 3 rakaat, dapat langsung 1 kali salam atau 1 tahiyat. Pada rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga membaca 3 surah sekaligus secara berurutan, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing surah tersebut dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Tetapi juga diperbolehkan 3 rakaat sholat witir boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Berarti bagaimana? Berarti 2 kali salam. Rakaat pertama Al-Kafirun setelah surah Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian rakaat ketiga 3 surah sekaligus, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, begitu anak-anak ya cara mengerjakannya. Sekarang selanjutnya keutamaan sholat tarawih.
Mengerjakan puasa pada bulan Ramadan tidaklah afdol atau tidak lebih utama tanpa dilengkapi dengan sholat tarawih. Itulah keutamaan pertama sholat tarawih, yaitu untuk melengkapi ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sedangkan puasa pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Melakukan sholat tarawih juga mempunyai keutamaan yang lain, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa melakukan qiyam lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Hadis itu memberitahukan bahwa sholat tarawih yang dilakukan karena iman semata, bukan karena riya atau ingin dipuji oleh orang lain, bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menggugurkan dosa yang telah lalu. Dosa kita yang telah lalu diampuni atau digugurkan atau gugur karena kita melaksanakan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Anak-anakku semuanya, tema yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Subtema, pengertian tadarus. Tadarus berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, yang artinya membaca, belajar, atau mengajar. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari Al-Quran. Biasanya kegiatan tadarus Al-Quran marak dilakukan saat Ramadan tiba. Pelaksanaan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Umat Islam beramai-ramai melakukan ibadah tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Anak-anakku, yang kedua yaitu atau subtema kedua yaitu tata cara tadarus. Tadarus atau membaca Al-Quran yang baik dan benar tentu saja membaca dengan makhraj atau pelafalan huruf yang baik dan benar. Sebelum melakukan tadarus Al-Quran, ada baiknya mengambil wudhu dan bersuci dulu. Jadi kita sudah tidak kita tidak menanggung hadas kecil maupun hadas besar. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan dapat dilakukan sendirian atau berjamaah dan didampingi seorang ustadz atau ustadzah, supaya ketika ada kesalahan dalam membaca bacaan dapat segera diperbaiki. Subtema yang ketiga yaitu keutamaan tadarus pada bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sangat utama. Hal itu dikarenakan pada bulan Ramadan itulah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba
Anak-anak perhatikan surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Nih anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Anak-anakku semua, melakukan ibadah tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan akan diganjar atau diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedang dia pandai membacanya, maka akan bersama-sama malaikat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan bersusah payah mengejanya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, anak-anak, berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang pandai membaca Al-Quran dan orang yang belum lancar tetapi mau belajar, maka keduanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus memperbanyak ibadah, terutama tadarus Al-Quran. Nah, demikianlah anak-anakku semua yang sholih dan sholihah, pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku semua, Bu Un harap anak-anak tetap semangat dalam belajar, semangat dalam berbuat kebaikan, semangat dalam beribadah, dan tentunya nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sekian dulu dari Bu Un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.